ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi lahul Fatihah. Semoga ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin jami'il malaikatul muqarrabin summa khususin sultan aula sya'amul qadir jilani al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususnya ustadina lahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nah, anakku sekalian, kita kemarin sudah pada suratul Fatihah ayat yang ke-6. Sekarang kita mulai pelajari di ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kami ke jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan lurus di sini adalah adinul Islam. Kemudian dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim,
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Karena sebelum kehidupan kita, ya, sebelum kehidupan kita itu jauh di belakang itu sudah ada kehidupan. Mulai Nabi Adam, dari perjalanan Nabi sampai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling akhir di antara para Nabi. Nah, dari banyak Nabi, banyak perjalanan kehidupan, itu banyak sekali orang-orang yang mempunyai jalan baik, dan banyak sekali orang-orang yang mempunyai jalan buruk. Seperti contoh, baru Nabi Adam, ya, Nabi Adam begitu diturunkan Allah dari surga ke bumi, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah. Tepatnya yaitu di bukit Jabal Rahmah. Kalau Jabal Sur itu tempat selidene Kanjeng Nabi waktu dikejar-kejar oleh orang kafir di saat Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Itu Bukit Sur. Kemudian ada Bukit Nur, yaitu Gua Hira. Di situ ada bukit yang sangat tinggi. Di situ tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Insya Allah nanti kalau sampean dikasih kemudahan oleh Allah bisa haji, sampean bisa ke sana. Alhamdulillah saya sendiri pernah naik gunung Jabal Nur ini, ya. Jadi melbu ono gua gitu ya, sempit, cukup 3 orang. Saya pernah masuk ke situ. Ukur. Dilanjutkan di tadi, yaitu begitu Nabi Adam sama Ibu Hawa diturunkan Allah dari surga, diturunkan ke bumi, dipisah jauh. Nabi Adam didekek si setan, Ibu Hawa didekek sisi lor, pucuke bumi karo pucuke bumi. Ndeleki sampai bertahun-tahun, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Insyaallah nanti kalian kalau ke sana juga akan ketemu yang namanya Jabal Rahmah. Setelah itu setelah itu pertemuan Ibu Hawa dan Nabi Adam ini terjadilah, yaitu keturunan yang pertama. Zamannya Nabi Adam, orang-orang pertama itu Ibu Hawa itu kalau mengandung mesti melahirkan anak 2.
setiap melahirkan mesti mempunyai 2 anak, tapi bukan 2 anak kembar. Kalau umpama yang terjadi sering di Indonesia itu kan lanang karo jenenge Hasan Husein, wedok karo jenenge sapa? Siti Sita ya. Sita situ ya bisa. Tuh. Akan tetapi putra putri Nabiullah Adam alaihissalam di zaman dulu itu selalu 2, akan tetapi enggak lanang karo ta wedok karo, lanang wedok. Putra pertama yaitu Qabil karo Labuda. Jadi lahir lah anak loro, sing lanang dijenengi Qabil, sing wedok dijenengi Labuda. Ora pirang-pirang tahun lahiran maneh, loro maneh. Sing lanang dijenengi Habil, mau kan Qabil ya. Sing iki dijenengi Habil karo Ikrimah. Jadi 2 anak selalu begitu terus. Sampai terjadi si ono wong 4 itu sudah mempunyai jalan yang masing-masing. Seperti ayat yang ke-6 itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang sebelum kami yang engkau ridhoi. Qabil sama Habil lanang ya, Qabil Habil, Ikrimah, Labuda ini ya. Nah, kalau Qabil ini ya, Qabil ini tidak taat kepada Allah. Akan tetapi kalau Habil taat kepada Allah. Pada suatu ketika disuruh mengeluarkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayahnya yaitu Nabi Adam. Sing Qabil ngetokno hasil zakatnya iku teko tanaman-tanaman sing elek-elek, sing busuk-busuk digawe zakat. Sedangkan justru Habil ngetokno wedhus sing paling istimewa, paling apik dijukukno teko ternake, yaiku wedhus sing paling apik dikirimno digawe zakat. Didekek nanggone dhukur gunung. Ternyata sing diterima zakate karo Allah yaiku zakate Habil. Yo kono simbol iri. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam menjodohkan, wis gede-gede dijodohno. Jadi dari 4 orang ini tadi dijodohno mau dinikahkan. Sing Qabil oleh Labuda, sing Habil oleh Ikrimah, dibalik ya. Tadi kan Qabil sama Ikrimah lahirnya, Habil sama Labuda. Begitu mau dinikahkan
diurupno, disilang. Di sini mulai terjadi kecemburuan sampai akhirnya terjadi iri, akhirnya Qabil membunuh Habil. Adike dijak nang padang pasir, nduk kono sepi wong dipateni. Begitu dipateni bingung, ya apa carane iki bingung. Wong ana mati wong pertama, nduk dunia mati pertama yaiku Habil. Nduk donya isine wong mek 6. Nabi Adam, Ibu Hawa, kemudian Qabil, Habil, Ikrimah, Labuda. Gitu akhirnya terjadi pertengkaran, Habil meninggal dunia. Bingung, Qabil bingung. Akhirnya ada 2 burung gagak yang terbang. Kemudian di angkasa itu tukaran. Begitu tukaran jatuh, mati salah satu dari burung gagak itu tadi. Akhirnya jatuh, eker-eker lemah. Kemudian gagak sing satu tadi nyeret gagak sing mati, digawa nanggone eker-ekeran lemah, kemudian diuruk. Disitulah ditiru sama Qabil. Sehingga kalau ada orang meninggal, pertama kali sing murui carane ngubur iku mau yaiku mau manuk gagak. Itu ya. Jadi kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan yaitu jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus di sini adalah agama Islam. Kita minta kepada Allah untuk selalu ditunjukkan, diberikan kekuatan agar supaya menjalani ajaran agama Islam ini dapat istiqomah, dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kemudian selalu kita diberikan petunjuk seperti orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita semua. Juga Allah berikan gambaran, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran di cerita-cerita para nabi. Itu yang jelek kita tiru, yang kurang baik kita tinggalkan. Seperti zamannya para Nabi Muhammad, para sahabat, itu banyak orang-orang yang sesat dan banyak orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat An-Nisa itu dijelaskan, ya. Golongan-golongan orang-orang dulu itu seperti ada 4 golongan, yaitu para anbiya, kemudian as-siddiqin, kemudian golongan as-syuhada, yang keempat golongan as-sholihin. Golongan yang pertama yaitu golongan anbiya. Golongan anbiya ini siapa? Yaitu para nabi. Kita ada berapa?
25 yang wajib diketahui. Sebetulnya banyak nabi dan rasul, akan tetapi yang wajib kita ketahui yaitu jumlahnya 25. Kalau nabi itu apa? Kan ada nabi dan rasul. Kalau nabi itu apa? Kalau rasul itu apa? Kalau nabi itu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Seperti ono Nabi Sid, kemudian ono Nabi Dawud, ono Nabi Idris, Ishak dan sebagainya dan sebagainya. Ada nabi itu yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, akan tetapi ada nabi itu yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, itu namanya rasul. Kemudian ada golongan as-siddiqin. Golongan as-siddiqin ini golongan orang-orang yang jujur. Dia selalu nerima ajaran agama ini dengan sami'na wa atokna. Wis dikongkon Islam pokoknya nduk Al-Qur'an yo ngene hadis unine kaya ngono wis gak kakean protes. Dhek taat, dhek iman. Iki golongan as-siddiqin. Makanya sahabat Nabi, 4 sahabat Nabi itu yang mendapat julukan as-siddiq siapa? Siapa ya? Abu Bakar as-siddiq. As-siddiq itu artinya dipercaya. Kenapa sih Abu Bakar kok dapat julukan as-siddiq? Karena Abu Bakar itu orang yang paling pertama percaya begitu dikabari Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sak Mekah gak ono percaya. Nabi Muhammad begitu Isra Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah nanggone Palestina, mari nang Palestina, mari ngono naik nanggone langit nomor 7 dalam waktu 1 malam. Gak ono wong percaya. Sing percaya pertama yaitu makanya Abu Bakar dijuluki as-siddiq, orang yang pertama kali percaya. Nah, golongan-golongan maksudnya yang dimaksud dari ayat ke-6 ini yaitu siratal ladzina an'amta alaihim itu ya agar supaya kita itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan-golongan yang orang-orang yang jujur.
Makanya kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin agar supaya mulut kita itu selalu jujur ya. Ojo sampai sampean iku gak jujur. Karena wong sekali berbohong akan selalu wong lek bujuk pisan mesti ono bujuk kedua dan ketiga keempat. Contoh, sampean seumpama budal isuk-isuk teko Thoriqul Jannah nanggone sekolahan. Ternyata sampean gak budal nang sekolahan. Tapi sampean menggok nanggone warung, nyangkruk nang warung. Engko jam 2, jam 3 balik maneh nanggone yayasan. Ditakoni karo ustati, "Mas mau sekolah?" "Nggih." "Siji, Mbok." "Mau tibake pelajaran opo?" Lho, karena gak mlebu sekolah kan gak ro. Bojo maneh. Iku mau guru matematika gak teko Ustaz. Akhirnya belajar dhewe nang kelas. Lho, bojo maneh nomor 2. Engko lek ditakoni bojo terus. Tapi seumpama jujur, tibake apa? "Ngapunten Ustaz, kula wau mboten sekolah, kula tenggone warung, kirangan pikiran kula sumpek, kula tenggone warung mawon." Wis gak bojo. Nang opo lo sampean kok sumpek kirangan enten opo pikiran kula kok sumpek. No. Itu ya. Jadi yang selanjutnya yaitu golongan syuhada. Syuhada itu siapa? Orang-orang yang mati syahid. Mati syahid zamannya para sahabat. Dulu banyak peperangan, banyak pertempuran ya. Banyak peperangan, banyak pertempuran, berjuang membela agama Islam. Akan tetapi sekarang wis gak ono lagi pertempuran yang semacam itu. Jadi mati syahid karena peperangan itu sudah kemungkinan untuk saat ini dan selanjutnya sudah nggak mungkin lagi, terkecuali nanti seperti dulu ada penjajahan, zaman penjajahan itu masih ada kemungkinan perang syahid. Yang terakhir golongan-golongan yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 6 yaitu golongan as-sholihin. Sholihin itu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yaitu orang yang apa sing soleh itu? Sing selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contoh, sampean mlaku nduk dalan, ketok ono paku, tak ketok ono watu nduk tengah dalan, sampean joko, sampean inggirno. Niate supaya wong sing liwat kono gak kicaan watu, tak gak kicaan pak. Sampean ketemu konco guyang-guyu mesam-mesem nyopo dengan salam. Mlaku maneh metu ana wong sepedahan kepreset geblak. Diparani, ditolong, diwangi ngedekno. Iku jenenge orang-orang soleh, perbuatannya selalu baik.
Jangan kalian ono arek tiba sepedahan, mari ngono tambah sampean ketok, sampean syuting. Lho kalau sepedahane tiba syukur kon. Itu bukan orang-orang yang soleh. Makanya orang-orang yang soleh yaitu orang-orang yang selalu perbuatannya itu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Umpama nduk nggone yayasan sampean, ya tingkah laku yang baik, tengok-tengok gak lapo-lapo. Nang halaman sampah-sampah diresiki. Suket-suket sing ana nduk nggone ngarep dijabuti. Ini perbuatan-perbuatan yang soleh. Gak lapo-lapo jeding ketok rusuh, ngejak koncone, ayo ngresik kamar. Ini perbuatan-perbuatan yang soleh. Nah, lek perbuatan yang gak soleh, kaya sampean ono koncone ngejak ringkes-ringkes tambah dicegah. Kaya apa ngresiki iku, sareng kono sing ngresiki dhewe. Lah, ini bukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah agar supaya selalu diberikan hidayah, diberikan kemudahan untuk menjalankan agama Islam ini dengan jalan orang-orang yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan yaitu golongan orang-orang yang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang bukan engkau ridhoi, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di sini maghdubi alaihim, maghdubi yaitu orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai, kemudian ada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang sesat. Yang dimaksud ayat ini ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu bukan golongan orang-orang yang engkau murkai dan bukan golongan orang-orang yang sesat. Lalu sekarang siapa sih golongan yang dimurkai Allah, dan siapa sih golongan-golongan orang yang disesatkan sama Allah? Orang yang sesat, orang yang dimurkai, orang yang dimurkai atau golongan orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya. Halo? Ya, orang-orang yang dimurkai yang dimaksud di sini adalah siapa? Orang-orang yang punya ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan
ilmunya. Kemudian orang yang sesat, orang yang zalim, yaitu orang-orang yang beramal tidak mengerti ilmunya. Orang sesat yaitu orang yang melakukan perbuatan akan tetapi tidak mengerti ilmunya. Contoh, lek sampean sholat, lek sampean poso, kira-kira lek gak ro ilmune ya apa? Sholat maghrib gak ro ilmune akhire Salate ping 4. Ini kan akhirnya sesat. Lah, mari ngono, ana ketok wong sing biasae ngerti ilmune salat, ana kaya ngono dijarno ae, gak didudukno. Iku jenenge orang yang dimurkai. Ngerti ana wong salah tapi dijarno. Ngerti wong duwe ilmu tapi gak gelem ngamalno. Itu termasuk orang-orang yang sesat dan orang-orang yang zalim. Di situ berarti pembahasan kita untuk surat Al-Fatihah, alhamdulillah, dengan keterbatasan waktu dan kemampuan seperti apa yang sudah saya sampaikan itu tadi, dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bimbing kita, selalu tunjukkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ringkasan, ya, sebagai ringkasan akan saya ulas mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kita masih ingat ya di ayat pertama, coba diperhatikan agar supaya duduk kita, belajar kita mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dikala kita melakukan sesuatu, kalau kita menyebut bismillah, berarti di tingkah laku kita itu menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan Rahman dan Rahimnya Allah. Di situ insya Allah perbuatan kita akan mudah dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan kita kalau diawali dengan bacaan bismillah, maka akan menimbulkan yaitu nilai pahala. Di ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, artinya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahwa kita setelah itu memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu Tuhan atau yang menguasai alam
dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dikasih, Allah pasti ngasih, yaitu dengan sifat Ar-Rahmannya. Akan tetapi Ar-Rahim ini Allah berikan kepada orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang dicintai sama Allah dan orang-orang yang dikehendaki sama Allah. Ar-Rahimnya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang khusus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Dilanjutkan dengan Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai hari pembalasan. Sing nguasai hari pembalasan, yaitu yang dimaksud hari pembalasan di sini adalah hari kiamat, hari akhirat nanti. Di saat bumi iki hancur, Allah sing nguasai sampai membangkitkan bumi ini lagi. Manusia-manusia yang meninggal nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditaruh di padang mahsyar, dihitung amal perbuatannya, dimasukkan neraka atau dimasukkan surga. Itu sing nguasai meneh Allah Subhanahu. Enggak ada raja-raja masih sing waktu urip nduk donya biyen iku dadi raja, dadi presiden, dadi kapolsek, dadi kapolres, dadi pemimpin-pemimpin, tapi menilai ndongone padang mahsyar padha kabeh. Sing punya keistimewaan yang bisa menolong orang-orang di padang mahsyar nanti, yaitu orang-orang yang mempunyai amalan-amalan baik. Contoh wong sing azan, ya. Wong sing azan ojo ngremeno azan. Wong sing azan iku menilai nduk nggone padang mahsyar, lek langit iki wis endek, matahari wis mudhun, pawanase kaya ngono, maka padang pasir padang mahsyar nanti itu akan banjir oleh keringat, nanah dan darah saking panase srengenge. Sampai keringete iku abang-abang ngono iku. Banjir saking akeh wong sing tukang azan. Gulune molor, gak mungkin delelep atau gak mungkin kelelep gara-gara banjir karo keringet. Sing tukang azan gurune dawa, molor, gak bakalan kelelep. Tuh. Jadi di Yaumiddin nanti yang menguasai yaitu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu raja, hanya ada satu pemimpin, hanya ada satu pemilik di hari akhir itu nanti, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada saat ini di dunia banyak raja-raja, banyak pemimpin-pemimpin, banyak presiden-presiden, tapi nanti di yaumil akhir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memimpin dan yang menguasai alam dunia. Dilanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan.
Ayat ini menegaskan, menjelaskan bahwa ibadah kita hanya khusus untuk Allah. Ibadah kita hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, akan tetapi karena Allah Subhanahu. Seperti dalam surat, seperti dalam awal kita mau melakukan sholat, yaitu di doa sholat iftitah. Gimana bacaannya? Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu waliyallahi wa samawati wal ardh. Hanifan musliman wa minal musyrikin. Iya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sak temene sholatku, wa nusuki wa mahyaya dan uripku, wa mamati lan matiku, lillahi ta hanya karena Allah Subhanahu, bukan karena siapa-siapa, karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku minta menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta bertolong. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Termasuk jalan yang lurus di sini yaitu adinul siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang kau yang kau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang engkau tidak ridhoi atau jalan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, akhirnya kita sama-sama baca doa Rabbi fang husna bi khidmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fana bi barakatin husna bi hurmatin wa amisna bi tariqatin wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fil masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ya Allah salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ja'alna auladana ya Allah wa talamidana ya Allah fi ahli ilmi wa ahli ta'ah wa ahli ibadah wa ahli khair wa ahli sadaqah wa ahli Qur'an. Ij'al auladana ya Allah walatan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.